Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Nabilah Putri, semester 1 dari Fakultas Agama Islam, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan rangkuman untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tahsin Al-Quran yang diampu oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Alim. Adapun materi yang akan saya sampaikan, yang pertama Al-Quran dan Tahfiz, yang kedua Hukum Nun Sukun, yang ketiga Akhlak Hamalatil Quran, yang keempat Bacaan Gharib, yang kelima Waktu membaca Al-Quran dan menghatamkan, yang keenam Rotahkim dan Tartik, yang ketujuh Ikro tekstual dan kontekstual, yang kedelapan pengulangan ayat dalam Al-Quran, yang kesembilan Waqaf Ibtida dan Saktah. Baik, materi yang pertama yaitu Al-Quran dan Tahfiz. Kita sebagai umat muslim wajib membaca Al-Quran dan mempelajari fungsi kita mempelajari Al-Quran. Yang pertama yaitu ada tibyan, yang kedua sebagai hudan, yang ketiga busyra yaitu petunjuk. Nah, selanjutnya yaitu ilmu tajwid dan hukum nun sukun. Dengan mengenal hukum-hukum bacaan ini, berarti kita telah meletakkan huruf sesuai dengan makhrajnya. Karena tajwid itu merupakan memperbaiki bacaan atau memperoleh bacaan yang benar. Adapun hukum-hukum nun sukun dan tanwin, yang pertama ada izhar. Hurufnya ada 7. Yang pertama hamzah, ain ha, ghin kha. Nah, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf tersebut, dibacanya jelas. Yang kedua ada idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Bila mana nun mati atau tanwin bertemu huruf tersebut, dibacanya dimasukkan dengan dengung. Contohnya kullu yajri, ayat takhiza. Selanjutnya ada idgham bila gunnah. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Contohnya manna'il lil khairi, mir rabbil alamin. Selanjutnya iklab, artinya merubah menjadi mim disertai dengan gunnah. Contoh bacaannya masham bis sawqi mim ba'di. Nah, selanjutnya ada huruf ikhfa. Huruf ikhfa ini bila mana nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf selain hukum-hukum nun sukun lainnya dan dibaca dengung. Contoh musamma indahu thumma antum. Baik, materi selanjutnya adalah akhlak hamalatil Quran. Nah, salah satu adab membaca Al-Quran yaitu memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran. Tetapi tidak boleh terlalu berlebihan. Al-Quran boleh saja dibaca dengan nada apapun, tetapi tidak boleh berlebihan karena dikhawatirkan mengubah bacaan atau makhorijul hurufnya. Materi selanjutnya yaitu bacaan gharib dalam Al-Quran. Jadi, bacaan gharib itu adalah bacaan-bacaan yang asli yang dianggap asing antara tulisan dan pengucapannya, yaitu 1 alif 2 harakat. Yang pertama bacaan saktah. Secara bahasa artinya menahan atau berhenti. Ada dalam surat Al-Mutaffifin ayat 44. Yang kedua imalah. Secara bahasa artinya membengkokkan huruf alif ke huruf ya. Ada dalam surat Hud ayat 41. Selanjutnya bacaan ismam. Secara bahasa artinya menggabungkan harakat fathah dengan domah tanpa suara. Ada di dalam surat Yusuf ayat 11. Selanjutnya tahsil. Secara bahasa artinya meringankan hamzah menjadi 1. Ada dalam surat Al-Fusilat ayat 44. Selanjutnya ada naqal. Secara bahasa artinya memindahkan harakat pada huruf yang hidup ke huruf yang mati. Ada dalam surat Al-Hujarat ayat 11. Selanjutnya ibdal. Secara bahasa artinya mengganti huruf hamzah menjadi huruf mad. Ada dalam surat Al-Ahqaf ayat 14. Materi berikutnya yaitu waktu membaca Al-Quran dan menghatamkannya.
Di sini Imam As-Suyuti rahimahullah dalam perkataan Imam Nawawi, masalah waktu-waktu yang utama untuk membaca Al-Quran yang paling afdol adalah ketika waktu-waktu sholat. Maka sebagian ulama mereka menghatamkan Al-Quran dalam kondisi sholat. Jadi secara berurutan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Materi selanjutnya yaitu hukum rotafkim dan tarakik. Nah, hukum bacaan ini terbagi menjadi 3, yaitu rotafkim yang dibaca tebal dalam keadaan doma dan fathah. Yang kedua ada rotarakik dibaca tipis dalam keadaan kasroh. Yang ketiga, ro boleh dibaca tahkim dan tarakik. Materi selanjutnya yaitu ikrotekstual dan kontekstual. Nah, membaca Al-Quran itu harus ditinjau dari suatu sisi secara tekstual dan kontekstual. Secara tekstual maksudnya kita membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang tadi makhraj hurufnya dan hukum-hukumnya. Materi selanjutnya yaitu pengulangan ayat dalam Al-Quran. Pengulangan ayat di dalam Al-Quran itu lebih baik daripada tauhid. Pengulangan ayat Al-Quran itu ada pada surat Al-Mu'minun ayat 36. Kemudian diulang lagi ada pada surat Al-Insan ayat 15. Kemudian ayat 16 diulang lagi. Diulangnya dalam satu surat. Baik, materi selanjutnya yaitu hukum waqaf ibtida dan saktah. Waqaf secara bahasa artinya sementara dan didefinisikan oleh para ulama adalah kalimat berhenti sejenak. Ada 2 keadaan pokok. Yang pertama ada wakaf yang sifatnya terpaksa berhenti yang disebabkan nafasnya habis atau karena kaget. Yang kedua ada 2 keadaan pokok. Yang pertama ada wakaf yang sifatnya terpaksa berhenti yang disebabkan nafasnya habis atau karena kaget. Untuk wakaf di situ dia boleh berhenti di kalimat mana saja yang ada di dalam Al-Quran. Nah, baik, alhamdulillah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.